ialah Daniel. Meledak kepala kita, Dis. Siapa nama bapaknya? Abigail. Nah ini kedua, namanya Kileab. Nama bapaknya Abigail. Ini anak kedua, namanya Daniel. Nama bapaknya Abigail. Anak kedua juga, gitu. Itu kalau mau menunjukin sesuatu yang kagak jelas, Edisku. Ini dijawab nanti kenapa bisa berbeda ini Daniel sama Abigail nih. Itu dijawab nanti ya. Oke, sekarang kita gambarkan kepada ilustrasi kepada Edis. Berapa menit lagi? Udah mulai? Ini berapa menit? Edis, kok nggak nampak aku? Oke, kita lanjut dulu. Oke, bahwa Al-Quran yang harus kita ketahui teman-teman ya. Bahwa Al-Quran itu sifatnya itu ada khabari, insya'i, sana'i, du'ai, muhakam dan segalanya. Apa itu khabari? Adalah menceritakan kisah-kisah terdahulu yang pernah diselewengkan. Makanya dikatakan dalam Taurat dan Injil itu banyak cerita yang telah diselewengkan. Lalu kemudian diajarkan kembali di era Rasulullah untuk menceritakan bagaimana kemudian fitnahan-fitnahan yang terjadi, yang dicatatkan oleh tangan-tangan jahil manusia, tidak lain hanya mengikuti hawa nafsu mereka untuk menuhankan dan mengkhianati Tuhan. Lalu Tuhan sekarang gini, Dis. Kamu bilang Islam menjiplak Kristen. Lalu Kristen jiplak siapa? Yahudi. Masalahnya Yahudi kagak ngakuin elu. Kagak pernah Musa tuh ngajarin nyembah anak manusia, kagak ada deh. Mau sampai mati kagak ada. Ya, Yahudi ini kagak percaya nih. Kalau enggak, Musa lah adalah orang pertama. Orang pertama apa? Musa lah adalah orang yang pertama mengatakan, wahai murid-muridku, nanti Tuhan akan lahir dalam rahim manusia. Kalian murid-muridku nanti kalau Tuhan lahir sebagai manusia, jangan kau ragukan. Memang benar aku pernah menjabarkan kepada kalian, Tuhan bukan manusia, Tuhan juga bukan anak manusia. Tapi tolong ceritakan kepada mereka nanti. Ya, aku kasih tahu kepada kalian, nanti Tuhan bentuknya manusia dan juga anak manusia, kalian imani ya. Wajar Yahudi meludahi kalian. Musa aja kagak pernah ngajarin, Des. Kagak pernah diajarin tuh. Itu ajaran datang dari mana? Datang dari mana? Dah sakit kepala gua mikir itu ajaran. Tuh satu. Saudara nggak usah masuk. Salah tekan. Oke, selanjutnya saat kita meninjau ini, kemudian menceritakan kitab Yahudi. Lah Yahudi kagak pernah itu Musa ngajarin tentang anak yang lahir nanti manusia itu Tuhan. Seharusnya Musa lah adalah orang yang pertama menceritakan kitab elo, menceritakan Tuhan elo, agar nanti muridnya agar tidak tersesat dan mengimani. Lalu ajaran kalian itu datang dari mana? Itu bawa-bawa kisah Nabi Musa. Lu bawa Nabi Musa, kalau itu kitab elu. Lah itu jelas-jelas bukan kitab elu. Tadi temanya yang menjiplak. Oke, menjiplak itu mengambil kisahnya. Ini bukan menjiplak. Kagak diakui, Dis. Kagak diakui. Ini ajaran datang dari mana? Jawab, Dis. Kapan Musa mewanti-wanti muridnya agar muridnya menerima Tuhan dalam bentuk manusia? Satu ayat saja sampai kiamat kurang 7 hari juga kakak akan pernah ketemu, Dis. Jelas. Teman-teman kita udah jawab ya, kita lihat dia ngejawab apa enggak, lihat nih. Pasti framing aja, kagak ngejawab. Lanjut, Dis. Si Daman kayak putus asa begitu. Dibilangnya saya nggak tahu kata ganti katanya. Baik ya, kita balik dulu kamera kita. Kita sabar ajarin orang Islam ya teman-teman ya, karena ya memang mereka ini IQ-nya memang di bawah rata-rata. Baik, kita mulai dulu, ya. Mulai dulu. Baik, Daman. Di sini Musa bertemu dengan Allah di dalam Al-Quran. Ya, di dalam Bible Musa bertemu dengan Elohim. Musa ini ditanya, apakah itu yang ada di tanganmu? Dijawab Musa, tongkat. Maka kalimat selanjutnya, perhatikan Daman, perhatikan. Kalimat selanjutnya, lemparkanlah itu. Nah, itu atau dia. Nah, kata itu atau dia ini merujuk kepada tongkat yang tadinya sudah disebutkan. Saya tahu, misal, Daman, apa itu? HP. Lemparin itu apa? Itu pasti ke HP itu juga. Karena tadinya sedang membicarakan subjek itu. Makanya kata itu merujuk kepada apa yang barusan dibicarakan. Nih, perhatikan sekali lagi biar kamu nggak salah paham. Perhatikan, nih ya. Di sini jelas, nih di dalam Bible nih. Nih, perhatikan Daman.
Kamu perhatikan ke sini Daman ketika saya bicara. Iya, saya lihat, saya nampak. Nih, saya nampak perhatikan. ini, saya nampak. Tuhan, ini saya lagi bicara Daman. Tuhan berfirman kepada Musa, ya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Maka firman Tuhan, bukan lemparkanlah tongkatmu, tetapi lemparkanlah itu. Nih, ada kata itu, nih. Kenapa kok pakai kata itu? Karena tadinya ditanya, apa yang di tangan kanan, di tanganmu? Jawab Musa, tongkat. Jadi kata itu merujuk ke tongkat. Nah, sekarang di dalam Al-Quran, apakah Quran menyebutkan bahwa Allah tadinya bertanya, nih, di dalam surat Al-Qasas ayat 31, wa an alqi asaq, wa an alqi asaq. Nih, kenapa bunyinya lemparkanlah tongkatmu? Ini bunyinya lemparkanlah tongkatmu, bukan lemparkanlah itu. Nah, coba Daman, kenapa kok di sini bunyinya lemparkanlah tongkatmu? Karena di dalam Al-Qasas ini Allah tidak pernah nanya sama Musa. Sebelumnya dia nggak nanya apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa, nggak ditanya. Makanya perintahnya, ya, fiil amarnya bunyinya wa an alqi asok, lemparkanlah tongkatmu. Nah, ayat ini Daman direvisi oleh Al-Quran, oleh surat Toha, ayat yang ke-19. Bunyinya bukan alqiha, bunyinya bukan wa an alqi asok. Bunyinya alqiha, lemparkanlah iya atau itu. Kata itu ini adalah kata ganti yang merujuk kepada tongkat. Karena apa? Karena tadinya Allah nanya nih, apakah itu yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Musa menjawab, ini adalah tongkatku. Aku bertelekan padanya dan aku pukul dia dengan kambingku dan bagiku masih ada keperluan lain. Nah, ini Musa ditanya apa yang ada di tangannya, bukan untuk apa yang ada di tangannya. Ya kan? Nah, makanya kadang-kadang Musa di Quran ini agak-agak lain. Yang ditanya apa itu, bukan untuk apa itu. Nah, terus dijawab, diperintahkan oleh Allah, lemparkanlah ia. Kenapa di sini bunyinya bukan seperti yang di sini? Kenapa bunyinya bukan seperti yang di sini? Wa an alqi asok. Yang mana yang benar? Yang mana yang diucapkan Allah kepada Musa? Lemparkanlah tongkatmu, versi Al-Qasas ayat 31, atau lemparkanlah dia. Coba. Tolong kamu jawab ini dengan jelas. Yang mana yang benar? Alqiha ya Musa atau wa an alqi asok? Yang mana? Ini menunjukkan bahwa Quran jiplak dengan keliru. Nah, mengenai ayat yang kamu bicarakan mengenai keturunannya Daud ini anaknya ini, tunjuk ayat di Quran yang benar yang mana? Meninggal kamu. Tunjukkan ayatnya dalam Quran yang benar ini, kemudian berubah jadi ini, silakan. Temanya menjiplak, malah kau lari kemana-mana. Ya, nangis dia, meninggal. Meninggal. Oke, coba mulai. Oke, mulai, mana? Kasih waktunya. Udah mulai. Silakan. Ya, teman-teman ya. Kitab mereka yang salah nulis, kita yang disuruh tanggung jawab. Ini orang gimana ceritanya? Ya, dia ngehamilin anak orang, gua disuruh tanggung jawab, guys. Ini orang, wah, dasar bani kabur, bani tak bertanggung jawab ini, guys ya. Sekarang gini, Dis. Sebelum kita masuk ke Al-Qaha sama Osaka, ya. Yang harus kamu ketahui, kecuali ya, dhamir itu akan salah. Nabi Musa bawa di tangan kanannya itu tongkat, tangan kirinya nasi padang.
Begitu dikatakan dengan kata dhamir ataupun kata ganti, Nabi Musa tanya balik itu, yang mana nih? Nasi padang apa tongkat? Masalahnya cuma bawa satu benda. Ketika Allah mengatakan dengan kata ganti, lemparkanlah ia. Diganti, pakai kata ganti doang. Apa yang jadi masalah? Dis, lu maksudnya kagak diajarin, maksudnya SMP lu harus dipertanyakan, Dis. Lu belajar bahasa Inggris, diajarin bagaimana him, her, dan semuanya. Lu belajar bahasa Indonesia, diajarin dia, itu, dan segalanya. Sekarang Dis, sekarang gua bahas ini kitab lu ya. Oke, kita bahas kitab gua dulu dah. Gua yang paling penting adalah ini, orang Islam aja tahu dulu. Soal lu kagak tahu juga kagak peduli gua. Oke, ini Dis. Mana dia? Ini yang bikin lama, inilah bikin ini. Oke, ini masalah al-kiha ya, Dis. Al-kiha ini kata damir ya, yang isi daripada damir itu adalah hiya. Damir itu ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ada huwa sebagai damir laki-laki, ada hiya kepada kepada damir yang dikatakan perempuan. Ada juga yang dinamakan damir muannas, itu ada dua. Ada yang namanya muannas hakiki, ada yang namanya muannas majazi. Dan gua tahu Kristen nggak sampai otaknya ke situ, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Yang paling penting kita di Islam itu nggak ada yang namanya standarisasi Roh Kudus doang. Karena ibaratnya standarisasi dalam Islam. Ketika lahirlah Denomones. Kenapa? Ya karena gue comot ayat ini lahir Wones. Kenapa? Gue punya Roh Kudus. Dah bilang buat Tritunggal nggak punya Roh Kudus. Sekarang Tritunggal comot ayat ini, lahirlah Tritunggal. Wones nggak punya Roh Kudus. Standarisasi kalian Roh Kudus, bukan otak. Standarisasi kami otak. Kami tahu. Begitu dikatakan kata-kata. Contoh ini, Dis. Ya, ada orang nih ngomong. Ya, ada orang ngomong nih. Satu orang ngomong kepada Edis yang lagi pegang nasi padang, ya. Ada orang ngomong, "Makanlah nasi padang itu." Ada orang satu lagi ngomong, "Makanlah ia." Kira-kira kontradiksi nggak dua kata-kata tersebut? Bagi Edis kontradiksi karena kita tahu isi otak mereka itu cuma sejengkal, guys ya. Nah, itu versi mereka. Tapi karena kita adalah orang Islam, kemudian kita adalah orang yang bakal paham, makanlah ia atau makanlah nasi padang itu ya sama aja maksudnya. Sama seperti digantikan yang namanya isim dhamir tersebut kepada kata asoka. Asoka adalah fi'il madhi. Ya asa. Nah, asa asu asad asu asad asata asaina asaita asaituma asaitum asaiti asaituma asaituna asaitu asaina. Ada yang namanya damir di ujungnya, ada yang namanya damir khitabi. Makanya keluar kata-kata kamu, lomparkanlah tongkatmu, asaka. Ka itu adalah damir khitab untuk menunjukkan kepada komunikan yang kita sedang berkomunikasi. Lemparkanlah tongkatmu. Oke Edis, itu damir udah dijawab ya. Oke Edis, saya pengen tahu, kan kami udah jawab itu al-qaha dia itu, bahwa di dalam peranan manusia saja makanlah nasi itu dengan makanlah ia. Ketika kita mengetahui itu orang bawa nasi padang, kita bilang makanlah ia. Tapi kalau di agama Edis, dia bawa nasi padang, makanlah ia, Edis makannya tai kucing. Nah, itu bedanya teman-teman. Itu bedanya pujaan kalian Edis ini bedanya. Kalau Nabi Musa, lemparkanlah tongkatmu. Siap ya Allah. Lemparkanlah ia. Paham ya Allah. Untung kita Islam. Dah kalau versi Edis apa itu nasi padang? Makanlah ia. Dia makannya tai kucing. Itu yang bikin masalah segede-gedenya. Itulah pujaan kalian ketika akalnya itu disimpan di kulkas. Berdebat dengan Bang Daman bawa otak, Dis. Yang tadinya ini otak disimpan di kulkas, pakai dulu. Pas begitu lawan Daman. Jadi mainnya tuh di logika doang gitu. Oke, bentar lagi 21 menit. Nah, nggak usah gua tanya dah. Gua bakal bawa di sabar. Oke, lanjut Dis. Udah selesai. Masih ada loh waktunya, berapa detik lagi? Udah kelar. Baik, kita tunggu sampai habis dulu ya. Iya. Daman ini ditanya apa, jawabnya apa? Malah asok. Daman, pelan-pelan aja lah ya ngomong sama Muslim nih ya. Daman, yang saya tanyain sama kamu itu dari tadi. Mulai. Oh, waktunya belum. Yang saya tanyain sama kamu dari tadi itu, yang diucapkan Allah kepada Musa itu apa? Lemparkanlah ia atau lemparkanlah tongkatmu.
Mana yang terucap dari mulutnya Allah atau yang didengar oleh Musa? Malah yang dibahas sama aja. Saya tahu kata dia itu merujuk ke tongkat. Saya tahu. Justru yang saya tanyakan itu yang diucapkan. Yang mana? Lemparkanlah dia atau lemparkanlah tongkatmu. Perbedaannya ada. Apa bedanya lemparkanlah dia dengan lemparkanlah tongkatmu? Kalau lemparkanlah tongkatmu mengindikasikan bahwa sebelumnya Allah itu nggak pernah nanya dulu. Apa itu Musa? Dia nggak ada nanya dulu. Langsung lemparkanlah tongkatmu. Nggak ditanya dulu. Baru yang kedua, lemparkanlah dia. Loh, dia apa? Lemparkanlah itu apa? Itu tongkat, karena tadinya udah ditanya. Yang saya tanyakan sama kamu, terus yang bener yang mana? Lemparkanlah dia atau lemparkanlah tongkatmu? Malah nggak jawab, malah nggak nyambung. Baik, kita ke ayat berikutnya yang dijiplak oleh Al-Quran. Nih, masalah kelahiran daripada Yohanes. Nih, saya tampilkan lagi. Ada banyak yang dijiplak oleh Al-Quran, teman-teman. Nih, perhatikan nih, Daman. Ini ayat berbicara mengenai kelahiran Yohanes. Nih ya, Lukas pasal yang pertama. Kita mulai dengan ayat yang dari ayat 57. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan seterusnya nih. Bagaimana Zakaria datang ke bait Tuhan. Di sini Zakaria berkata ya. Nih, ini kalian baca sendiri karena waktunya nggak sempat nih teman-teman ya. Cuma 3 menit nih. Nih ya. Pada zaman Herodes dan seterusnya. Nih ya, saya bacakan nih. Pada suatu kali timbalah rombongannya dan seterusnya nih. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Kemudian engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita karena kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan dan seterusnya. Nah, bagian ini, lihat ya, perhatikan ini. Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Bagian ini dijiplak lagi oleh Quran. Bang, di mana bang jiplaknya? Nih, lihat. Di dalam surat Maryam ayat yang ke-9. Nih, kita mulai dari ayat yang ke-8. Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana..." Oh, kita mulai dari ayat sini ya. Nih, hai Zakaria, sesungguhnya kami akan memberi kabar gembira kepadamu akan seorang anak yang namanya Yahya. Perhatikan. Saya memberi kabar gembira kepadamu akan seorang anak yang namanya Yahya, yang kamu sebelumnya belum pernah kami ciptakan yang serupa dengan dia. Ini lucu nih. Perhatikan. Emangnya Allah pernah menciptakan seseorang yang serupa dengan yang sebelumnya? Ya. Nah, ini nanti ayat ini direvisi. Perhatikan ya. Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Perhatikan ini. Kami sebelumnya belum pernah menciptakan yang serupa dengan dia. Oke? Nah, teman-teman sekalian. Aduh, ini apa ini? Which object contains stories? Ini kenapa ini kok jadi seperti ini? Apa kenapa ini? Enggak, ini ada peringatan. Oh, ada peringatan ini teman-teman. Kena nanti siap nih turun gabung lagi. Gua nggak off. Lu mau ganti akun atau pakai akun ini? Serah. Enggak, ini ada objek-objek ini loh. Sebentar ya. Objek apa? Oh, yang tarik scroll itu. Oh, sudah. Ya oke, sudah. Aduh, gimana nih? Tadi ada objek-objek ini. Iya. Gua kasih waktu 1 menit deh, 1 menit. Sabar. Oke, saya tambah ya. Saya tambah. Setting timer. Ntar gua setting timer, sabar.
Coba. Sabar, gue setting timer dulu. Nah, di sini teman-teman ya. Bagaimana sabar, ayat itu dirubah? Gak boleh diem. Kita mau adil di sini, guys. Oke, gue mulai. 1 menit ya. Oke, ya. Coba, gas. Oke, baik. Nah, di sini, hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu seorang anak yang namanya Yahya, yang kami belum pernah menciptakan yang serupa dengan dia. Nah, apa maksudnya ayat ini? Nanti saya tunjukkan. Ayat ini sebenarnya jiplak Bible, tapi Quran nggak tahu bagaimana membahasakannya. Nih. Nah, nanti ayat itu dirubah, diedit oleh Ali Imran 38. Hai Zakaria. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, berilah aku di sisimu seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau pendengar, maha pendengar doa. Nah ini. Perhatikan ya. Kemudian malaikat memanggil Zakaria sedang ia berdiri melakukan sholat di mihrab. Nih, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan kalimat dari Allah menjadi ikutan, menahan diri dan seorang nabi termasuk keturunan yang soleh. Nah, dirubah nih ayatnya. Jadi yang mana yang benar nih, Daman? Ya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya maksud saya jelaskan sama kamu. Sekarang waktu kepada kamu dulu. Silakan. Oke. Gimana meninggal, adilnya sama Daman? Apanya yang meninggal, Edis? Oke. Gue nggak akan terpengaruh ke situ dulu. Yang tadi lu udah nanya, gue belum nanya nih. Sekarang dia menanya Al-Qaha, kata iya, dia pusing. Al-Qaha, dia pusing. Ingat, Al-Qaha itu apa namanya tuh? Bukan Al-Qaha. Ya udah, Al-Qaha itu damernya, Al-Qiha itu lemparkanlah tongkat tersebut, tapi ditutupkan dengan kata damer, yaitu pun kata ganti. Nah, dia pusing. Sama seperti ketika orang bilang, kalau Edis lagi bawa nasi padang, makanlah nasi padang tersebut, dia makan nasi padang. Tapi kalau ada orang yang bilang, makanlah iya, dia makannya teh kucing. Ah, itu yang bedanya teman-teman. Oke ya, nah itu bedanya ya pemikiran kita ini. Sekarang Edis, di dalam kitabnya Edis sekarang, nah kalau kamu pusing dengan iya, lalu bagaimana dengan ini? Yesaya 28:10 Edis, ini kan keimananmu nih, jangan nanti bilang itu kan perjanjian lama bang. Nah kalau penting doang lu, jiplak ke Yahudi lu, padahal Yahudi sendiri ngeludahin agama lu tuh. Nah apa dikatakan Yesaya 28:10? Sebab iya harus ini, harus itu. Mesti begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah itu, meledak piring kita guys. Yang begini nih, yang begitu tuh. Itu gimana bro Edis? Ya? Itu gimana? Apa nggak pecah piring begini begitu Dis? Kenapa yang dikatakan iya doang, lu pusing? Yang dikatakan apa namanya tuh, dikatakan begini begitu, lu kagak pusing? Itu gimana tuh lo? Hah? Itu satu. Sekarang masalah Yahya, kita adalah orang Islam yang adil dan kita pasti bakal menjawab segala pertanyaan. Karena Islam itu datang daripada Tuhan. Sekarang gini Dis, 3 Abrahamik. Dalam masalah Yesus saja ada 3 narasi berbeda. Untuk menunjukkan apa? Ini bukan soal jiplak-jiplakan. Mana yang paling kemudian menjelaskan tentang kebenaran. Contoh, pandangan terhina dipandang oleh Yahudi dengan memandang Yesus sebagai pengkhianat. Dan lebih parahnya dia memandang Yesus sebagai anak zina. Oke? Anak haram. Oke, setelah itu dipandang yang kedua oleh Islam sebagai Rasul yang mulia. Yang ketiga dipandang oleh Kristen sebagai Tuhan. Perdebatan di antara kita bukan ini menjiplak. Mana yang menceritakan kisah yang sebenarnya? Allah mengatakan, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma. Akulah yang menciptakan langit dan bumi ini dan apa yang ada di dalamnya. Tuhan Endo ada di dalam bumi. Tuhannya Edis ada dalam bumi. Tuhannya Buddha ada dalam bumi. Tuhannya pagan-pagan semua ada dalam bumi. Lalu apa yang disembah Edis? Yang diciptakan tuh Tuhan, tepuk tangan. Lalu daripada ayat tersebut yang harus kita tahu, Allah ingin mengkasih tahu semua kisah yang ada di bumi ini, track record yang paling tahu itu aku. Kalian menjabarkan tentang Yohanes seakan dia menyembah manusia. Padahal tidak pernah ternubuatkan daripada ajaran Yahudi sendiri bahwa Musa mengajarkan, mewanti-wanti terhadap muridnya. Wahai muridku, pencipta kita menciptakan ciptaan agar kemudian ciptaan bisa melahirkan pencipta. Pecahlah piring kita lagi. Nah,
Di mana itu ditolakkan akal. Lalu Musa, apa yang diajarkan oleh Musa? Shema Israel Adonai Aleinu Echad. Tapi tidak pernah Musa mengajarkan Tuhan itu 3 ya, tapi 1. Tapi 3, enggak, kagak 1, kagak 3. Kagak sih 1, kagak pernah yang kayak gitu. Kagak pernah yang seperti bunyi Yesaya 28:10 kan. Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Tolong dijelaskan apa itu maksudnya. Begini nih, begitu tuh, atau gimana? Itu kok kagak pusing. Masalah iya aja Anda bikin pusing. Sekarang yang harus kamu dapati daripada penjelasan Al-Quran, Al-Quran datang di terakhir. Tujuannya tahu nggak apa? Al-Quran ingin menceritakan kisah kembali. Apa yang kemudian pernah nggak Anda bawakan tentang ayat? Sungguh gila orang kepada yang diturunkan Al-Quran. Kenapa? Mereka mengatakan Al-Quran ini menceritakan segala sesuatu yang tak pernah tercatatkan. Sungguh Al-Quran itu isinya dongeng. Karena apa? Nabi Muhammad menceritakan segala sesuatu yang tak pernah dicatatkan. Karena isi yang pernah dicatatkan. Apa yang dicatatkan? Nabi Lot dulu, mari kita berikan ayah kita anggur, agar kita kemudian bisa tidur dengan bapak kita, tidur dengan anak kandung sendiri. Apa yang dapat kalian ambil daripada kitab suci yang versi seperti ini? Tapi Al-Quran, di dalam Quran surat Al-Hud mengangkat derajat Nabi Lut, bahwa ini Rasulku yang telah difitnah di dalam kitab mereka. Ini kitab apa bisikan tetangga ini? Hah? Ini kitab kalian, ini kitab? Atau ibu-ibu sayur yang lagi ngerumpi nih, ngebahas hamba-hamba Tuhan yang kemudian dirusak ya, attitude dan segala apa namanya kredibilitas rasul-rasulnya. Sekarang pertanyaan saya yang tadi dijawab, sebab ini, sebab itu, maka begini, maka begitu, karena ini, karena itu. Kenapa Edis tidak pusing? Lanjut kan Bang Edis? Putus asa Daman. Kalian lihat nggak poin yang disampaikan Daman? Daman, kita bahas masalah rob ya. Oh jangan, kita bahas masalah penjiplakan. Sekarang lari ke rob. Jadi orang Islam nih teman-teman, dipencet kanan mereka ke kiri, dipencet kiri mereka ke kanan. Perhatikan Daman, kita fokus aja ya, walaupun dia orang nggak nyambung kita fokus. Nih, kamu saya tunjukin Daman apa ketika Yohanes hendak diberikan nama, saya bacakan ya. Nih, di dalam Lukas pasal yang pertama, kemudian genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Kata ibunya kepadanya, jangan. Ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya. Perhatikan ini Daman. Perhatikan ini ya. Kata mereka kepadanya. Tidak ada. Daman perhatikan kalau saya ngomong. Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberikan isyarat kepada bapaknya untuk bertanya. Nama apa yang hendak diberikan kepadanya? Karena bapaknya kan bisu. Ya. Ia meminta batu tulis, bapaknya meminta batu tulis, menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Ya. Nah, teman-teman perhatikan kata-kata ini. Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Nah, sebenarnya bagian ini yang dijiplak oleh Al-Quran, tapi Al-Quran bingung. Itu yang ngomong begitu sebenarnya para tetangga-tetangganya Zakaria. Tapi jadi omongannya Jibril. Lihat nih. Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan seorang anak yang namanya Yahya. Yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Perhatikan. Ayat ini begini Daman. Coba pernah nggak di dunia ini yang lahir sebelumnya sama dengan yang dilahirin sebelumnya? Ada nggak? Nih,
Perhatikan, kami belum pernah menciptakan yang serupa dengan dia. Coba tunjukkan satu orang di muka bumi ini yang tadinya udah lahir, kemudian nggak sama. Semuanya memang nggak sama. Semuanya nggak sama. Siapa yang lahir kemarin, kemudian siapa yang lahir besok, pasti nggak sama, pasti beda. Beda. Perhatikan ini. Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Seolah-olah tadinya yang diciptakan itu yang gak sama, kembar-kembar terus, sama terus, sekarang beda. Sebenarnya Daman, sebenarnya Al-Quran ini ingin menjiplak bagian yang ini. Nih, waktu Yohanes itu dilahirkan, sang bayi itu dilahirkan ketika berumur 8 hari, mau disunat dan diberi anak. Orang itu ingin memberi nama dia Zakaria, seperti nama bapaknya. Nih, maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Bagian ini dijiplak oleh Al-Quran, malah ini omongan tetangga, malah jadi omongan Jibril. Nih, oi Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan yang seperti itu. Coba, ya udah Daman. Sekarang kamu jelaskan ini. Kami memberi kabar gembira kepadamu seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan yang seperti dia. Coba ini jelasin maksudnya gimana nih? Pening gak kamu? Pening. Ini udah jiplak salah, akhirnya pening sendiri. Coba jelasin ini maksudnya nih. Udah jiplak, nggak tahu yang dijiplak. Nah, silakan. Coba kamu jelaskan itu. Nyonyor nggak kamu? Silakan. Menangis dapat. Silakan. Fokus, mau lari kemana-mana. Alhamdulillah teman-teman ya. Untung kita. Berarti kan kalau cewek-cewek oten ya kayak Edi sih berarti teman-teman ya. Kalau dibilang ya. Adek, kayaknya nggak ada selama abang bersama adik. Kayaknya nggak ada yang sama seperti adik. Nah itu dia pusing tuh sama kata-kata tuh. Ya memang aku cuma satu orang dilahirin sama bapak aku. Itu dia nggak ngerti. Kata-kata yang sifatnya metafora, ironi, personifikasi dia nggak akan ngerti. Karena yang namanya oten, kalau dia udah sekolah, begitu dia belajari teologi keagamaannya, wajib ilangin akal. Wajib buang akal. Untuk menunjukkan apa? Lah, ketika kita ngomong ini kepada seseorang ini, kepada cewek yang oten, adik Kristen ya? Iya. Adik tahu nggak, selama abang pacaran sama adik, nggak ada yang serupa sama seperti adik. Ya memang nggak ada bang. Nah itu kalau sama oten guys. Tapi kalau kita sebagai orang Islam, Dek, kayaknya nggak ada yang serupa dengan adik selama abang bersama adik. Abang makasih, paham kata-katanya guys. Itulah yang berbeda kita dengan Kristen. Kita otaknya dipakai, mereka simpan di kulkas. Itu aja bedanya. Sama seperti tadi, Edis bawa nasi padang. Edis makanlah nasimu, dia makan nasi. Tapi kalau dibilang Edis makanlah, iya dia makannya tai kucing. Nah, itu perbedaannya guys. Jadi jelas ya kualitas otak kita dan kemudian kualitas otak mereka. Oke, di dalam ilmu balaghah itu ada dinamakan kinayah. Ini ilmu tinggi khusus buat Islam karena otak oten kagak akan bakal bisa nangkap. Oke. Dalam ilmu balaghah itu ilmu sastrawi. Ada yang dinamakan isti'ar, ada yang dinamakan kinayah, ada yang dinamakan tashbihat. Apa yang dinamakan dengan tashbihat? Tashbihat adalah penyerupaan tentang sesuatu tapi dia bukan sesuatu. Dalilnya mislu syekh ghairu syekh. Segala sesuatu yang diserupakan maka dia bukan sesuatu tersebut. Agar tapi mengambil satu celah daripada penyerupaan. Sama seperti saya mengatakan bahwa Edis sama seperti lembu. Apakah Edis lembu? Bukan, tapi lakunya seperti lembu yang tidak pakai akal. Oke, hingga kemudian teman-teman kita diajarkan dengan ilmu yang dinamakan kinayah. Artinya apa dinamakan dengan kinayah? Kinayah itu sifatnya sindiran. Apa itu sindiran? Adalah keseolah-olahan. Di dalam bahasa Indonesia dinamakan dengan majas ironi. Majas ironi diajarkan di kelas 2 SMP. Begitu kita peluk Kristen, semua ilmu SMP kita buang. Ya. Begitu kita SMP, begitu kita peluk Kristen, semua otak kita buang. Majas ironi, personifikasi, apapun yang diajarkan guru bahasa Indonesia, buang. Begitu dikatakan ke cewek oten, adek, kayaknya nggak ada yang serupa dengan adek deh. Ya memang nggak ada, aku di dunia ini cuma satu ya bang ya.
Nah gitu, itu kalau oten karena nggak pakai kepala. Nah kalau seandainya itu Islam, adik, istriku, iya bang, selama bang sama adik nggak ada yang serupa sama kayak adik. Makasih lo bang, langsung paham karena itu otaknya orang Islam teman-teman ya. Sekarang gini dis ya, yang dinamakan menjiplak ya, yang dinamakan menjiplak, ini Yahudi ngeludahin lu, ini Yahudi nggak percaya sama lu, ini Musa kagak pernah ngajarin muridnya Tuhan jadi manusia, yang diajarin kepada muridnya barang siapa yang melihat Tuhan bakal binasa, tapi tidak pernah yang namanya Musa mewanti-wanti, wahai muridku nanti Tuhan akan lahir sebagai manusia ya. Kagak pernah, berarti ajaran Musa tidak pernah menyetujui adanya kekristenan. Lalu kemudian yang dinamakan menjiplak, coba buka Al-Quran, di mana imamat, di mana kitab Kejadian ya, di mana kitab Wahyu, di mana kitab segalanya itu ya, segala kitab perjanjian lama imamat itu mana? Di dalam Al-Quran kagak ada. Tapi di kitab kalian, kalian sematkan kitab yang meludahi agama kalian sendiri. Imamat ada di kitab kalian. Imamat diajarkan kepada kaum Yahudi. Siapa kaum Yahudi teman-teman yang ngeludahin pala pendeta tuh? Itu keimanan orang yang percaya imamat, yang ngeludahin itu ya, yang ngeludahin kekristenan tuh. Terus yang siapa yang menulis kitab Kejadian? Wah, marilah kita menciptakan langit dan bumi misalnya. Wah, kita itu 3 dalam 1. Yahudi bilang, "Oh, jangan kau salahin kitab aku." Lalu dibilang, "Wahai Yahudi, ya, apakah Islam mencipta kitab kalian?" Bentar, gua buka Al-Quran. Kagak ada imamat, kagak ada Kejadian, kagak ada Wahyu, kagak ada bilangan, kagak ada. Begitu buka kitab Edis, puap, imamat kena tempel, Kejadian kena tempel, bilangan kena tempel, demi menubuatkan avodah zarahnya. Versi Yahudi apa avodah zarah? Menyembah kepada sesuatu yang sesat. Mereka ngambil kitab Yahudi, imamat tertempel, tapi mereka tidak mengakui. Ini namanya maling teriak maling. Ini namanya lempar batu sembunyi tangan, des. Lanjut. Putus asa. Jadi kalian akan semakin melihat bagaimana kualitas orang Islam ya. Temanya apa, dibahas apa. Semakin kalian akan melihat bagaimana kualitas orang Muslim. Baik. Jadi Daman ya, sekali lagi saya katakan kepada kamu Daman ya, biar kamu paham. Ini kalau yang Kristen paham, kalau yang Muslim kita harus jelasin lagi. Karena kalau jelasin nama mereka ini harus berkali-kali. Oh, waktu belum. Baik. Begini Daman ya. Jadi ketika Yohanes belum dikasih nama, dilahirkan berumur 8 hari. Waktu acara penyunatan, disitulah dia diberi nama. Dalam adat istiadat hukum Yahudi. Nah orang-orang, ini tetangga-tetangga. Daman kamu perhatikan saya, biar saya nggak ngulang-ulang lagi. Ya, tetangga-tetangganya Zakaria dan Elizabeth hendak memberi bayi itu Zakaria. Seperti nama bapaknya. Tapi tetangga-tetangganya heran. Kok mau dikasih nama Yohanes? Kok mau dikasih nama Yohanan? Itu bahasa Ibraninya. Kan gak ada yang kedua sanak saudaramu yang bernama Yohanan. Kok mau dikasih nama itu? Nah, lalu akhirnya bapaknya yang bisu itu, karena dia melihat penglihatan di bait suci, dia mengambil batu tulis dan menuliskan namanya adalah Yohanes. Atau Yohanan dalam bahasa Ibrani. Itu adalah peristiwa yang terjadi antara Zakaria dengan para tetangganya. Nih. Tadi kamu membuat perumpamaan, Dek, tidak ada yang seperti kamu. Nih, saya tunjukin kamu terjemahan yang lainnya ya, biar kamu tahu. Perhatikan ini nama. Nih, ini surat Maryam ayat yang ke-7. Perhatikan nih. Allah berfirman, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya. Yang nama itu tidak pernah kami berikan sebelumnya. Ini omongan tetangganya. Aduh, nih terputus ini, sorry. Ini omongan tetangganya Zakaria jadi omongannya Allah. Iya nih, ini kan tetangganya yang ngomong nih. Perhatikan, nih ya. Nih, maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya.
Tetapi ibunya berkata, jangan. Ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, nih, tidak ada di antara